tetap semangat belajar. Tepuk semangat. 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 Okay, and now we begin the lesson today. Let's pray together. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak, kali ini kita belajarnya masih di tema 1, subtema 4 dengan muatan pembelajaran PJOK dan matematika. Dengan tujuan pembelajaran, membedakan gerak meloncat dan melompat, menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang, anak-anak amati gambar berikut ini. Gambar anak lagi ngapain ya? Iya, betul. Gambar pertama, seorang anak meloncat dengan satu kaki. Gambar kedua, seorang anak melompat dengan dua kaki. Kemudian, apa perbedaan melompat dan meloncat? Ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, lompat atau melompat adalah melakukan gerak dengan mengangkat kaki ke depan, ke bawah, ke atas, dan dengan cepat menurunkannya kembali. Kemudian, untuk meloncat adalah gerak melompat yang dilakukan dengan kedua atau keempat kaki secara bersama-sama, seperti katak dan kelinci. Jadi, itulah tadi perbedaan meloncat dan melompat. Jangan sampai salah ya. Adapun contoh kegiatan meloncat dan melompat bisa kita lakukan pada permainan angklek, tabak gunung, dan lompat tali. Nanti anak-anak bisa mempraktekkan permainan ini dengan teman-teman yang ada di rumah ya, atau dengan keluarga yang ada di rumah. Di pembelajaran sebelumnya, anak-anak sudah mempelajari tentang penjumlahan, pengurangan bersusun panjang dan pendek. Nah, sekarang kita akan belajar tentang hitungan campurannya. Jadi nanti ada penjumlahan dan pengurangan. Kemudian kita juga akan menyelesaikan soal cerita yang di dalamnya ada hitung campuran. Tetap semangat belajar ya. Tapi sebelum kita masuk ke hitung campuran, terlebih dahulu kita belajar menentukan jumlah dan selisih kedua bilangan dulu ya. Jumlah berarti kita menjumlahkan bilangan. Kalau selisih berarti kita mengurangkan bilangan tersebut dengan bilangan yang lain. Perhatikan contoh soal berikut ini. Perintahnya, tentukan jumlah dan selisih kedua bilangan berikut ini. Ada dua bilangan yaitu 437 dan 227. Maka langkah awal kita tentukan jumlahnya terlebih dahulu dengan cara menyusun pendek seperti ini. Kita jumlahkan ya, satuan ditambah satuan, puluhan ditambah puluhan, ratusan ditambah ratusan. Kita mulai 7 ditambah 7 sama dengan 14, kita tulis 4 di bawah, kemudian puluhannya disimpan di atas puluhan. Kita jumlahkan ke bawah, 1 ditambah 3, 4, 4 ditambah 2, 6. Kemudian yang terakhir, ratusan ditambah ratusan, 4 ditambah 2 sama dengan 6. Jadi, jumlah kedua bilangan 437 dan 227 adalah 664. Kemudian langkah kedua, untuk menentukan selisihnya, maka kedua angka tersebut kita kurangkan dengan susun pendek seperti ini. Cara hitungnya sama ya, kayak penjumlahan tadi, tetapi ini dikurangi. Mari kita hitung. 7 dikurangi 7 sama dengan 0 ditulis di bawah. 3 dikurangi 2 sama dengan 1 ditulis di bawah. Kemudian 4 dikurangi 2 sama dengan 2 kita tulis di bawah. Jadi
Selisih kedua bilangan tersebut sama dengan 210. Sekarang kita akan belajar soal hitung campuran penjumlahan dan pengurangan. Dalam satu soal ada penjumlahan dan pengurangan. Jika ada soal penjumlahan dan pengurangan, maka kerjakan yang paling depan dulu, karena penjumlahan dan pengurangan sama-sama kuat. Perhatikan contoh soal berikut ini. 225 ditambah 115 dikurangi 90 sama dengan berapa? Mari kita hitung sama-sama. Langkah pertama, kita selesaikan dulu hitungan penjumlahan. Caranya sama, kita susun pendek. 225 ditambah 115 sama dengan, kita hitung ke bawah, 5 ditambah 5 sama dengan 10, nolnya ditulis di bawah, satunya disimpan di atas. Kita jumlahkan, 1 ditambah 2 sama dengan 3, 3 ditambah 1 sama dengan 4, 4 kita tulis di bawah. Kemudian yang terakhir, 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi hasilnya 225 ditambah 115 sama dengan 340. Perlu diingat, sampai sini belum selesai ya. Ini baru hasil penjumlahannya. Lah, dari hasil penjumlahan ini, kita kurangkan dengan 90. Kita tulis di atas ya. Kemudian kita kurangi dengan 90. Nah, kita hitung bersama-sama. 0 dikurangi 0 sama dengan 0, ditulis di bawah. 4 dikurangi 9, tidak bisa. Kita pinjamkan angka 1 di depannya. 4 menjadi 14, 3 menjadi 2 karena sudah dipinjam 1. Kita hitung, 14 dikurangi 9 sama dengan 5. Kemudian angka 2 kita turunkan ke bawah karena di bawahnya tidak ada angka lagi. Jadi hasil akhirnya bukan 340 tetapi 250. Sehingga 225 ditambah 115 dikurangi 90 sama dengan 250. Sekarang kita masuk ke soal cerita. Ibu membuat 115 kue. Kue tersebut diberikan kepada bibi sebanyak 75 buah. Ibu mendapat kiriman kue dari tetangga sebanyak 50 buah. Berapa banyak kue ibu sekarang? Bagaimana cara menyelesaikannya? Kita cari tahu dulu ya. Kue ibu sama dengan 115. Diberikan bibi sama dengan 75. Kiriman tetangga 50. Sekarang kita buat kalimat matematikanya. 115. Karena tadi diberikan kepada bibi, maka dikurangi 75. Kemudian karena dapat kiriman dari tetangga, maka ditambah dengan 50. Nah, sudah ketemu kan? Mari kita hitung. Kita selesaikan dengan susun pendek. Dari depan dulu ya. 115 dikurangi 75. 5 dikurangi 5 sama dengan 0. 1 dikurangi 7 tidak bisa. Karena tidak bisa, kita pinjam dari angka di depannya. 1 menjadi 11, kemudian 1 ratusan menjadi 0. 11 dikurangi 7 sama dengan 4. Karena angka 0 sendiri, maka diturunkan, tetapi tidak perlu ditulis. Sehingga hasilnya 115 dikurangi 75 sama dengan 40. Ingat, 40 ini belum selesai ya. 40 ini sisa kue ibu setelah diberikan kepada bibi. Kemudian karena ibu dikirimi oleh tetangga,
Maka sisa kue ibu ini ditambah dengan jumlah kue yang dikasih oleh tetangga. Sehingga 40 ditambah 50. Kita hitung sama-sama ya. 0 ditambah 0 sama dengan 0, tulis di bawah. Kemudian 4 ditambah 5 sama dengan 9, kita tulis di bawah. Jadi hasil akhirnya ketemu 90. Sehingga kesimpulan dari soal cerita ini, sisa kue ibu sekarang ada 90. Sudah paham bukan? Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. And now we close our lesson today. Let's pray together. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya.